Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Selamat bergabung kembali dalam kebaktian online pada hari Minggu ini. Marilah kita senantiasa bersyukur atas semua yang telah Dia berikan dalam hidup kita. Saat ini kita datang untuk menyembah dan memuliakan nama-Nya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita memulai ibadah kita pagi hari ini dengan satu pengakuan kita. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
Sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita memohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami pagi hari ini boleh kembali beribadah bersama. Walaupun kami masih beribadah di rumah secara online, tapi kami biarlah boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Firman-Mu yang kami sebentar mau juga terima, boleh tetap bisa kami renungkan dengan baik dan kami lakukan di dalam hidup kami hari demi hari. Tuhan membuka hati pikiran kami, biarlah kami dengan penuh sukacita mau menerima firman-Mu ini dan juga melakukannya dalam hidup kami hari demi hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mau membaca, mendengarkannya,
dan memeliharanya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Ya, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tema kita pada pagi ini yaitu memberitakan kabar baik. Ya, nah ketika mempersiapkan tema ini, saudara-saudara, saya teringat akan sebuah acara di televisi yang pernah populer pada beberapa tahun yang lalu. Ya, judul acara televisi ini adalah Wisata Kuliner. Ya, pasti saudara-saudara pernah melihat ya tayangan ini di TV. Judulnya Wisata Kuliner. Ya, sekarang sudah tidak ada, tapi kalau saudara cari di YouTube pasti ada ya rekaman atau tayangan-tayangan yang pernah diputar di televisi. Ya, nah kita akan melihat sebuah tayangan salah satu episode dalam Wisata Kuliner. Ya, mari kita saksikan bersama-sama. Pemirsa, ini betul-betul tantangan ya di satu rumah makan. Tapi untungnya dari sekian banyak hidangan, dari sekian banyak masakan, kita sudah dituntut. Di depan ada tulisannya kan, spesial goreng kulit. Nah, kalau orang Sunda ya, ngomongnya mesti dibalik. Jadi misalnya goreng pisang, bukan pisang goreng. Soalnya kalau pisang goreng itu asosiasinya atau mindsetnya orang Sunda ya, itu jauh, goreng. Pisang yang nggak bagus ya, pisang yang udah jelek. Jadi goreng kulit ya betul-betul artinya kulit yang digoreng. Nah, ini adalah andalan mereka nih, kulit atau seperti kikil gitu ya digoreng. Nah, serem ya kalau lihat ya, seremnya itu serem enak gitu ya. Nah, kalau yang ini yang benar-benar kikil, yaitu yang ada di bagian kakinya ya. Ini juga wah kalau lihat gitu, ngiler. Tapi saya mau ambil kulit yang agak kecil-kecil, ya kecil-kecil dibungkus nih. Kita lihat bungkusannya, di dalamnya adalah kulit. Ya, kulit ya. Nah, kita pindahkan sini deh ke piring ya. Oke, ini kulit. Lalu apa nih yang menarik lagi? Ini ada lidah, pemirsa. Lidahnya juga wah menarik banget ya. Taruh sini deh lidahnya. Terus banyak banget ya. Mendingan kita makan sayur aja ya supaya sehat. Kita ambil kemangi. Nah, sambelnya yang mana? Sambelnya ada macam-macam ya. Saya ambil ini aja deh, yang ada tomatnya. Sambal tomat. Nah, kali enak juga ya pakai ini. Ini bukan daun poh-pohan ini. Apa ini? Saya baru pertama kali lihat nih. Tapi enak lah, kita coba aja ya. Pokoknya kalau ada fiber, ada serat, kita makan aja supaya sehat. Tentu yang harus kita cicipin pertama adalah kulitnya dong ya. Kan dibilangnya kulitnya yang spesial, kulitnya yang enak. Kulitnya yang gurih banget. Kenyal-kenyal, tapi kenyal-kenyalnya empuk banget. Lalu waktu kita telan, malah gender lewat ke tenggorokan kita ya. Empuk banget. Nah, kalau sudah begitu, bisa kita curigai bahwa yang namanya lidah ini juga pasti empuk banget. Lidahnya juga empuk banget ya, enak, gurih. Sehingga sekarang kita harus nyobain sambelnya.
tulisannya enak banget. Jadi pemirsa, kalau mau jalan ya dari Cianjur menuju Sukabumi, langsung aja lewat. Namanya Sunda Rasa. Wah, hidangannya enak banget, jangan dilewatkan ya. Nah, dari sini kita mau cobain lagi, namanya geco. Ah, apa itu? Saya juga belum tahu. Kita lihat aja ya, karena itu jangan kemana-mana. Ikut saya terus. Nah, saudara-saudara, itulah yang tadi kita saksikan di dalam sebuah acara televisi yang berjudul Wisata Kuliner. Sang pembawa acara yang namanya Bapak Bondan Winarno, dia berkeliling dari satu kota ke kota lain, ya. Kemudian dia memilih rumah makan atau restoran, ya, dan disitulah dia mencicipi, mencoba berbagai macam makanan-makanan yang lezat di kota itu. Ya, ini sebuah tugas pekerjaan yang enak, yang menarik. Ya, makan, ya, gratis lagi, saudara. Ya, siapa yang nggak mau punya pekerjaan seperti itu? Saya juga mau, saudara. Ya, nah, tapi kalau sesungguhnya kita lihat tayangan tadi, bahwa tugas utama Bapak Bondan bukan sekedar makan. Dia bukan sekedar mencicipi atau mencoba makanan-makanan tadi, tapi dia harus bercerita tentang apa yang dia rasakan di dalam makanan-makanan yang dia coba. Ya, dia harus ceritakan apa yang dia rasakan. Mulai dari rasanya, apakah keasinan, apakah kurang bumbu ini, bumbu itu. Kemudian dia menjelaskan bagaimana teknik memasaknya, ya, semua dia jelaskan. Apa atau perasaan apa yang dia rasakan ketika dia memakan makanan itu. Dan Bapak Bondan berhasil melakukan itu dengan baik. Sehingga acara ini begitu digemari penonton, dan kita pun ingat ada satu kata yang sering digunakan oleh Bapak Bondan yang terkenal. Kata itu adalah maknyus. Kata maknyus untuk menggambarkan bahwa makanan yang sedang dia coba adalah makanan yang begitu lezat. Dan ketika penonton melihat, penonton mulai bertanya, makanan apa itu? Rumah makannya di mana? Namanya apa? Di kota apa, harganya berapa, dan sebagainya. Dan kemudian orang terinspirasi untuk mau mencoba makanan itu juga. Nah, saudara, tugas kita memberitakan kabar baik tentang Tuhan juga hampir sama seperti itu, saudara-saudara. Kita sebagai orang-orang yang sudah begitu banyak menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, seharusnya juga seperti Bondan tadi. Kita bukan hanya mencoba kebaikan Tuhan, bukan hanya mengalami kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan untuk diri kita sendiri. Tapi kita juga mau berbagi kebaikan Tuhan itu, menceritakan, memberitakan kebaikan Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan tutur kata kita, dengan perilaku kita, dengan sikap kita sehari-hari, kita beritakan, kita tunjukkan bagaimana kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga orang banyak bisa mengenal Tuhan melalui apa yang kita beritakan. Nah, saudara-saudara, inilah ya juga yang dilakukan oleh ibu mertua Petrus di dalam bacaan kita, Injil Markus 1. Ayat 29 sampai dengan 39 yang kita baca. Ibu mertua Petrus begitu semangat melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dia memberikan mereka makan, dia menjamu, ya, agar mereka semua bisa meneruskan pelayanan di kota itu. Nah, kenapa ibu mertua Petrus begitu perhatian, begitu peduli kepada Tuhan Yesus dan rombongannya? Kenapa? Karena dia sudah mengalami kebaikan Tuhan.
Karena dia baru saja mengalami mujizat Tuhan Yesus, di mana dia disembuhkan oleh Yesus dari sakitnya. Diceritakan tadi, saudara-saudara, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang berada di sinagoge. Nah, kemudian mereka kembali pulang, orang-orang menceritakan dan meminta tolong kepada Yesus bahwa ibu mertua Petrus sedang sakit demam. Itu sebabnya mendengar kabar ini Yesus tidak menunggu waktu yang lama. Dia segera bertindak, dia segera datang. Dia segera mendekati tempat tidur ibu mertua Petrus. Dia memegang tangannya dan membantunya untuk bangun dan duduk. Dan dikatakan demamnya langsung hilang. Sakitnya hilang seketika. Artinya ada kasihnya, ada kuasanya yang betul-betul bekerja kepada ibu mertua Petrus. Itu sebabnya diceritakan dalam kisah ini, saudara-saudara. Setelah ibu mertua Petrus dipulihkan, dia merasakan kebaikan Tuhan itu, maka dia meresponnya dengan ingin melayani Yesus. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk Yesus, dan bahkan dia mau menjadi berkat bagi banyak orang. Kabar baik itu dia beritakan kepada banyak orang. Dia tidak mau hanya dia yang tahu tentang kabar baik itu, tapi dia ingin sebanyak mungkin orang tahu apa yang dia alami, apa yang baru saja terjadi di dalam hidupnya, yaitu mujizat Tuhan Yesus. Terbukti setelah itu, menjelang malam dikatakan banyak orang membawa keluarga mereka yang sakit untuk datang kepada Yesus, supaya Yesus menyembuhkan mereka. Nah, saudara-saudara, bukankah kita juga semua adalah orang-orang yang sudah menerima kabar baik, seperti ibu mertua Petrus? Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita adalah orang-orang yang sudah dilimpahi oleh kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukankah kita bisa hidup sampai hari ini? Tentu semua karena berkat dan kasih karunia Tuhan. Kita masih bisa bekerja, kita masih bisa makan makanan yang layak. Tentu ini semua karena pemeliharaan Tuhan. Semua karena berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, maukah kita, saudara-saudara, memakai diri kita untuk meneruskan kabar baik itu? Sehingga bukan hanya kita yang merasakan kebaikan Tuhan, tapi juga banyak orang akhirnya tahu bagaimana kebaikan Tuhan itu diberikan, dilimpahkan kepada kita. Ingat seperti wisata kuliner di tayangan awal tadi, saudara-saudara. Tugas kita hampir sama seperti Bapak Bondan, yang menceritakan makanan yang sedang dia makan, betapa nikmatnya makanan itu, dan dia sampaikan dengan baik kepada para penonton, sehingga penonton tertarik dan ingin mencoba makanan itu. Ya, sama juga dengan kita semua, saudara-saudara. Kabar baik itu harusnya kita juga ceritakan. Pengalaman kita bersama Tuhan kita bagikan kepada orang, supaya orang yang belum mengenal Tuhan dapat juga melihat, dapat juga merasakan bahkan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Sekarang mudah, saudara-saudara, kita semua punya HP, ya. Kita punya handphone, kita punya sosial media. Kita semua punya yang namanya alat komunikasi yang canggih. Ya, kita bisa pakai itu, kita bisa gunakan itu sebagai sarana kita untuk menceritakan kabar baik. Jadi kalau di WhatsApp, ya, gunakan itu. Tulis misalnya status, ya, kita mau posting sesuatu di Instagram atau Facebook, silahkan. Tapi postinglah hal-hal yang baik. Hal-hal tentang kebaikan Tuhan. Jangan marah-marah lalu kita posting. Jangan kita tersinggung sama orang lalu kita tulis status. Itu nggak baik. Ya,
itu akan memperkeruh suasana dan kita pun akan terus dikuasai oleh kemarahan. Gunakan itu ya sebagai cara kita menceritakan kabar baik yang sudah kita terima. Ya, kita bisa bersaksi dengan sosial media kita, dengan HP kita, dengan alat komunikasi kita. Rasanya itu yang paling mudah kita gunakan ya untuk memberitakan kabar baik. Jadi mari saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kabar baik itu sudah diberikan kepada kita. Tiba saatnya sekarang banyak orang, semua orang di luar sana juga menantikan kabar baik yang mau kita beritakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diingatkan kembali supaya kami menjadi orang-orang yang senantiasa mau memberitakan kabar baik tentang keselamatan, tentang anugerah dan kasih Tuhan yang sudah kami rasakan di dalam kami hidup bersama dengan Tuhan. Mampukan kami dimanapun kami berada Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus memancarkan kasih Tuhan, karena dengan cara itulah kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa memberitakan kabar baik. Tuhan berkati kehidupan kami hari demi hari, di dalam kami bekerja, di dalam kami berkeluarga, dalam hal apapun yang kami lakukan Tuhan. Biarlah semua boleh kami lakukan dalam keadaan yang baik, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, yang memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kami pun terus mampu menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Berkati juga Komisi Tunarungu dalam kegiatan-kegiatan, agenda-agenda ke depan. Tuhan juga berkati. Biarlah kami sebagai pengurus, kami sebagai anggota, kami boleh bekerja sama, kami boleh saling melengkapi, sehingga pelayanan tunarungu di gereja-Mu GKI Pasir Koja boleh terus menjadi berkat bagi kami dan tentunya bagi banyak orang. Tuhan juga berkati pemerintah negara kami yang terus berupaya menangani pandemi COVID-19. Tuhan juga berkati dengan hikmat, dengan kekuatan dari Tuhan, sehingga pandemi ini boleh diatasi dengan baik, dan juga penyebaran virus COVID-19 tidak semakin buruk, tapi boleh dikendalikan, dan kami pun boleh tetap juga memiliki daya tahan tubuh yang baik dan patuh terhadap protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mensyukuri penyertaan Tuhan seperti firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama GKI Terusan Pasir Koja, atau persembahan saudara juga dapat dikumpulkan di amplop
untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat saudara bisa kembali beribadah di gedung gereja. Bila Tuhan kasuhan dan hidupmu, bila putus asa dan berpindah lesu, bukan Tuhan satu-satu hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, pada hari ini kami ingin menyampaikan rasa ungkapan syukur kami atas pemeliharaan Engkau hingga pada saat ini. Sebagai rasa ungkapan syukur, kami telah mempersiapkan persembahan untuk Tuhan pakai sebagai alat pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami pun ingin memberikan hidup kami untuk menjadi persembahan yang Tuhan pakai melalui setiap talenta yang kami miliki untuk pelayanan-Mu juga di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan persembahan ini di dalam nama-Mu, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.